Jangan lupa terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Suryani Harefa dengan NIM 221041612022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kami kartografi, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima. Kartografi. Apa yang dimaksud dengan kartografi? Dimaksud dengan kartografi merupakan seni ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni menurut International Cartography Association tahun 1973. Adapun tujuan dari kartografi adalah untuk membuat peta dengan langkah-langkah. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, penggambaran hasil pengumpulan data, dan yang ketiga, pencetakan peta. Selanjutnya, definisi peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya dengan skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar dalam bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif serta melalui suatu sistem dalam proyeksi tertentu. Gambar yang ada dalam peta merupakan suatu sistem informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta penampakan alam atau budaya, misalnya sungai, danau, rawa-rawa, laut, batas wilayah, kota, perkampungan, jalan raya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, jenis peta dibagi ke dalam dua kelompok, yakni menurut isi peta dan menurut skala peta. Menurut isi peta ada dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi yang bersifat alamiah, hanya sungai, maupun yang bersifat budaya atau buatan manusia, misalnya jalan raya. Contohnya peta topografi, peta berupa bumi, peta korografi, dan lain-lain. Kemudian peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi penampakan tertentu atau spesifik di permukaan bumi. Contohnya peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata. Selanjutnya menurut skala peta. Berdasarkan skalanya, peta dikelompokkan menjadi A. Peta kadaster, B. Peta skala besar, C. Peta skala sedang, D. Peta skala kecil, dan E. Peta geografi. Peta kadaster adalah suatu jenis peta yang digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Sementara peta skala besar adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Selanjutnya, peta skala sedang adalah cakupan wilayahnya digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Kemudian peta skala kecil adalah peta yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. Dan yang terakhir, peta geografi merupakan peta yang memiliki skala kecil, biasanya adalah peta benua dan peta dunia. Selain berdasarkan jenis peta, adapun fungsi dari peta yaitu untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif, memperlihatkan ukuran, bentuk, sehingga dimensinya terlihat dalam peta, dan mengumpulkan serta menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang yang dapat menyajikannya secara maksimal di atas peta. Berikutnya, kartografi sebagai sistem komunikasi. Beberapa metode komunikasi adalah bahasa tulis-menulis, bahasa lisan, dan penggunaan angka-angka.
Sedangkan metode yang digunakan untuk komunikasi yang menggunakan cara grafis disebut grafikasi. Grafikasi terdiri dari berbagai teknik, mulai dari penggunaan fotografis sampai ke peta, grafik, dan diagram. Semua cara grafis tersebut mempunyai satu hal yang umum yang membedakan dengan metode lain, yaitu penggunaan bentuk dua dimensi untuk menyampaikan dan menyajikan konsep-konsep dan ide-ide. Peta menggunakan simbol-simbol dua dimensi untuk mencerminkan fenomena geografikal atau dengan suatu cara yang sistematis, dan hal ini memerlukan kecakapan untuk membuatnya dan membacanya. Peta merupakan teknik komunikasi yang tergolong dalam cara gratis, dan untuk efisiennya, kita harus mempelajari dengan baik elemen-elemen dasarnya, seperti juga pada cara-cara komunikasi yang lain. Kemudian unsur-unsur peta. Peta memiliki unsur-unsur yang bisa memudahkan pembaca untuk memahami isi peta, antara lain, yang pertama, judul. Judul biasanya terletak di bagian atas peta dan mencerminkan tipe peta. Selanjutnya, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Legenda. Legenda peta berisi penjelasan tentang simbol-simbol yang ada di dalam peta. Inset. Inset adalah peta, gambar, atau foto kecil yang terdapat di dalam peta yang lebih besar. Garis tepi. Garis tepi pada peta berguna agar gambar peta berada di tengah, dan garis astronomis. Simbol pada peta digunakan untuk mewakili objek yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar informasi dan fenomena yang informatif dapat ditunjukkan dengan simbol. Garis bujur dan garis lintang disebut juga sebagai garis astronomi. Fungsi garis bujur dan garis lintang adalah untuk menunjukkan satuan derajat. Orientasi. Orientasi adalah petunjuk arah pada peta untuk menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah atau titik. Warna. Warna pada peta digunakan sebagai bentuk penonjolan untuk perbedaan objek dan peta. Selanjutnya, lettering adalah seluruh tulisan bermakna yang ada di dalam peta. Hal ini meliputi bentuk huruf seperti huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital dan kecil, tegak dan miring. Tahun pembuatan peta merupakan tahun di mana peta dibuat, yang digunakan untuk membantu pembaca menganalisis kecenderungan perubahan informasi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Hal ini juga dapat membantu akurasi informasi yang dipakai per tahun. Sumber peta yaitu referensi data untuk pembuatan peta berupa keterangan dari mana suatu informasi dalam peta tersebut didapatkan. Adapun proses komunikasi kartografi, kita bisa melihat dari gambar proses komunikasi percakapan, yaitu dari pengirim, sinyal, dan penerima. Bentuk komunikasi pada umumnya lewat suatu bahasa perantara, yaitu dapat melalui percakapan atau ucapan maupun melalui tulisan. Ada perantara lain yang dapat dipakai untuk komunikasi seperti asap, bendera, sinar, maupun lampu dan lain sebagainya. Kemudian gambar proses komunikasi kartografi. Di sini kita bisa melihat dari gambar dimulai dari dunia nyata ke konsep kartografi, baru map atau peta, dan konsep pemahaman. Salah satunya adalah gambaran dari sebagian dari permukaan bumi di atas bidang datar dengan skala tertentu dan digambarkan dalam bentuk simbol-simbol. Tetapi semua peta mempunyai kriteria-kriteria seperti berikut. Peta berisikan suatu informasi. Informasi ditampilkan dalam bentuk gambar. Tujuan umum dari semua peta adalah memberikan informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar kepada pengguna peta. Simbolisasi dan generalisasi. Generalisasi adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta tersebut. Mengapa generalisasi diperlukan? Generalisasi peta diperlukan karena peta tematik hanya memuat informasi-informasi sesuai dengan isi tema yang disampaikan. Tujuan generalisasi peta
Tidak ada generalisasi yang sempurna atau bahkan optimal, namun ada 6 tujuan filosofi mendasar yang harus menginformasikan dan mendorong semua jenis generalisasi, yaitu 1. Mengurangi kompleksitas peta atau database. 2. Menjaga akurasi spasial data peta. 3. Menjaga keakuratan atribut data peta. 4. Menjaga kualitas estetika peta. 5. Mempertahankan hierarki logis elemen peta. Dan yang terakhir, secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. Hal yang harus diperhatikan dalam proses generalisasi yaitu 1. Tujuan peta dan penggunanya. 2. Besarnya reduksi peta. 3. Faktor teknis dan manusia. Proses generalisasi peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu generalisasi grafis dan generalisasi konsep. Perbedaan di antara generalisasi grafis dan generalisasi konsep terkait pada metode yang terlibat pada proses generalisasi. Aspek-aspek generalisasi. Pekerjaan kartografis yang berkaitan dengan aspek-aspek generalisasi meliputi 1. Menyeleksi. 2. Penyederhanaan. 3. Menghilangkan. 4. Eksagerasi. 5. Pergeseran. Suatu penyajian yang bersifat mutlak dalam hal yang mengutamakan unsur mana yang dapat digeser atau dipindahkan tidaklah ada. Semua ini tergantung pada penting tidaknya suatu unsur. Contoh daftar unsur-unsur yang diutamakan dalam hal pergeseran pada peta topografi adalah sungai menggeser jalan kereta api menggeser jalan raya menggeser bangunan menggeser batas tumbuhan. Peta, pemetaan, dan proyeksi peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mepa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun pengertian peta secara umum adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta dunia nyata, baik bentuk permukaan buminya maupun sumber daya alamnya, berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi yang disajikan. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah suatu sistem pemindahan dari bentuk permukaan yang lengkung atau bola pada suatu bidang data. Beberapa jenis proyeksi menurut bidang proyeksinya yaitu proyeksi silinder, proyeksi kerucut, proyeksi azimutal, dan proyeksi konvensional. Adapun fungsi peta. Fungsi peta antara lain menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran atau luas jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Tujuan peta menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya. Cara membuat peta. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam membuat peta yaitu tentukan terlebih dahulu daerah yang dipetakan, membuat peta dasar contohnya peta administrasi, menentukan proyeksi dan skala yang digunakan, data yang sudah ada diklasifikasikan sesuai tema dan fungsi peta, menentukan simbol yang harus merepresentasikan tema dan fungsi peta, melakukan plotting simbol pada peta.
memberikan legenda, penulisan atau lettering pada peta secara baik dan benar, contohnya nama kawasan perairan dengan garis miring. Bentuk-bentuk skala peta dibedakan menjadi skala verbal, skala angka, skala batang, atau skala grafis. Skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam suatu kalimat langsung yang tegas. Kemudian skala angka. Skala angka merupakan menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam perhitungan angka. Skala ini paling lazim ditemui dalam populasi peta. Seterusnya, skala batang atau skala grafis adalah menggunakan batang garis lurus yang memiliki beberapa ruas dengan jarak yang sama di antara ruas-ruas tersebut, seperti halnya garis bilangan. Skala tersebut dapat pula berbentuk grafis atau gambar yang menunjukkan jarak antar bagian. Berdasarkan ukuran skalanya, peta dibedakan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. 1. Peta skala kadaster atau peta teknik. 2. Peta skala besar. 3. Peta berskala sedang. 4. Peta berskala kecil. 5. Peta geografi. Di sini kita bisa melihat berapa ukuran skalanya dan cocok digunakan di peta mana. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan. Mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.